kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hati dan pikiran. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu pembukaan kita dengan judul Saya Bergirang. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk lindungan-Mu kepada kami semua anak-anak sekolah minggu yang pada hari ini akan melakukan ibadah minggu kami. Tuhan, sekalipun ibadah minggu kami masih tetap di rumah, namun kami yakin Tuhan akan memberikan semangat kepada anak-anak sekolah minggu, semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan selalu ingat bahwa Tuhan Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga di setiap langkah hidup mereka Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah minggu kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai, sehingga ibadah minggu ini dapat terlaksana dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ibadah kami ini ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hati anak-anak sekolah minggu, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, tahukah kalian bahwa masa-masa sekolah minggu adalah masa-masa yang paling bahagia, di mana kalian merasakan kebahagiaan bisa bernyanyi, berjoget ria saat memuji Tuhan. Nah, dan kalian tahu adik-adik bahwa di setiap doa ibu, nama kita selalu disebutkan. Sekarang mari kita puji Tuhan lewat lagu Di Doa Ibuku. Masih
lewat lagu Efesus 6 ayat 1. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Masih tetap bersemangat kan? Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, yang mana Tuhan masih tetap bersama kami dan masih tetap menyertai kami di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, bukakanlah kiranya hati dan pikiran kami, anak-anak sekolah minggu juga, supaya firman yang akan kami dengar bisa kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga tetap membukakan pintu hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu semua, memberikan kepintaran, semangat, serta kerinduan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan begitu juga banyak permintaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami dan selalu ada buat kami. Dan ampunilah kami buat salah dosa yang kami perbuat, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini kita ambil dari, yuk buka Alkitabnya ya, dari Amsal 1 ayat 8. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama ya. Oke. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, adik-adik, kitab Amsal di dalam Alkitab kita ini banyak menceritakan tentang nasihat dan ajaran-ajaran yang baik yang harus dilakukan anak-anak sekolah minggu. Nah, kakak mau bertanya, siapa di antara kalian yang sayang pada mama atau papanya? Ya, semua pasti sayang ya adik-adik, sayang kepada mama dan papanya. Atau ada yang adik-adik, kalau permintaannya sudah diberikan, sudah dipenuhi mama dan papanya, baru dia sayang sama mama dan papanya. Misalnya, Ma,
belikan aku baju baru lah. Dan mamanya menjawab, tunggu dulu ya nak, sekarang belum ada uang. Nanti kalau sudah ada uang, baru kita beli bajumu. Nah, adik-adik, setelah orang tua mengatakan begitu, adik-adik sekolah minggu langsung berkata, "Yah, mama apa itu? Minta belikan baju baru saja tidak boleh." Nah, adik-adik, tidak boleh begitu ya. Sekalipun permintaan kita belum dipenuhi oleh orang tua pada saat ini, adik-adik harus tetap patuh, sayang pada mama ataupun sama papa ya. Nah, adik-adik, kakak mau bercerita dulu ya. Ada sebuah cerita tentang seorang anak yang bernama si Farel. Nah, si Farel ini tinggal di sebuah desa yang jauh dari kota. Nah, adik-adik, dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Si Farel ini anak yang baik, yang patuh pada orang tuanya. Suatu ketika dia bermain-main, kebetulan ya di belakang rumahnya itu ada kebun pepohonan. Dia senang sekali bermain-main di belakang rumahnya, berlari-lari. Nah, suatu ketika dia melihat seekor capung dan dia ingin menangkap capung itu. Capung itu berlari terbang ke arah pohon yang rindang, di bawah pohon yang rindang di belakang rumah si Farel. Nah, si Farel pun mendekati capung itu dan ingin menangkapnya. Dia pun berlari ke arah capung itu dan dilihatnya sudah dekat, dia pun pelan-pelan untuk menangkapnya begini. Dia tidak menyadari, si Farel ini tidak menyadari bahwasanya di atas pohon yang rindang itu ada seekor ular yang besar dan panjang. Dan untunglah pada saat itu ayahnya melihat si Farel. Dan ayahnya segera memanggil si Farel. "Farel, cepat kemari. Ayo berlarilah cepat." Farelnya pun langsung berlari. Dia tanpa bertanya kepada ayahnya, "Ada apa ayah?" Dia tidak bertanya, tetapi dia langsung berlari cepat menghampiri ayahnya dan memeluk ayahnya. Nah, adik-adik, apa yang mau kakak katakan di sini? Untung si Farel ini anak yang patuh. Dia langsung cepat berlari mendekati ayahnya. Sehingga ular yang besar itu tadi, yang ingin mengintai dia tadi, yang ingin mematuk dia tadi, tidak sempat mematuk si Farel. Nah, karena kepatuhan si Farel kepada ayahnya, dia pun selamat. Nah, adik-adik, kita juga harus patuh dan taat pada nasihat orang tua kita ya. Kepatuhan kita menaati orang tua kita akan membawakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Contohnya, pada saat ini, pada zaman sekarang ini, anak-anak sekolah minggu rata-rata sudah punya HP ya. Kalau orang tuanya berkata, "Hai Ani," si Ani lah ini. "Hai Ani, kamu jangan berlama-lama memegang HP.
Jadi, kalau kamu tidak mendengarkan nasihat orang tua, kemungkinan apa, Nak? Kalau lama-lama memegang HP, mungkin bisa sakit mata. Ya. Kepala juga bisa pusing loh adik-adik. Nah, pergunakanlah HP itu untuk yang berguna saja. Misalnya pada saat belajar online, ya kan? Pada saat belajar daring. Nah, adik-adik, satu lagi contoh yang kakak berikan. Misalnya pada nanti ya, kalau sudah normal ini situasinya semua, pasti adik-adik sudah pergi ke sekolah kan? Nah, kalau orang tua menasihati, pagi-pagi itu harus cepat bangun, dibanguni. Kemudian, ayo kamu mandi. Nah, harus dituruti adik-adik. Kenapa? Cepat bangun dan langsung mandi supaya cepat ke sekolah, tidak terlambat. Nah, itu juga untuk menguntungkan diri kita sendiri kalau kita patuh kepada nasihat orang tua. Nah, adik-adik, mungkin banyak lagi nasihat orang tua yang harus kita dengar di rumah kita masing-masing. Ya, dan itu semua untuk kebaikan adik-adik semua. Ternyata ya adik-adik, kalau kita mematuhi orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, kita juga menaati dan mendengarkan nasihat Tuhan. Kalau kita menghormati orang tua, ternyata kita juga menghormati Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena orang tua di dunia ini adalah wakil Tuhan di dunia. Ya adik-adik ya. Nah, setelah tadi kita membaca firman Tuhan Amsal 1 ayat 8 tadi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang adik-adik harus lakukan untuk menyenangkan hati orang tua? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, taat. Tidak suka melawan. Mendengarkan nasihat orang tua. Apalagi? Suka membantu orang tua. Nah, ternyata kalau anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang taat, patuh, dan mau mendengarkan nasihat orang tua, ternyata Tuhan senang melihat anak-anak sekolah minggu. Nah, ternyata adik-adik, anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua itu membawa sukacita pada orang tua. Jadi orang tua tetap sehat, iya kan? Karena anak-anaknya baik. Nah, adik-adik, kakak ingin menegaskan supaya mulai mendengarkan firman Tuhan ini, adik-adik harus taat dan patuh kepada orang tuanya ya, dan dapat dilaksanakan di dalam kehidupannya sehari-hari ya. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan. Tutup Alkitabnya, kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami mengucapkan terima kasih atas perlindungan Tuhan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu. Walaupun sampai saat ini masih beribadah secara online, beribadah dari rumah,
Biarlah Tuhan tetap menyertai anak-anak sekolah minggu yang memberikan kesehatan dan menjauhkan daripada penyakit dan roh-roh jahat. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, supaya kami dapat hidup dalam damai, nyaman, walaupun pada masa ini, masa pandemi COVID-19 ini, kami tidak khawatir, karena kami ada Tuhan. Ada Tuhan yang baik yang menolong kami, yang menjauhkan kami dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang belajar secara daring, belajar online dari rumah. Berikan mereka kepintaran Tuhan, supaya mereka dapat memahami dan mengetahui pelajarannya dan berguna untuk masa depannya. Begitu juga kepada orang tua anak sekolah minggu semua. Tuhan juga tetap menyertai mereka dimanapun berada. Berikan kesehatan Tuhan, supaya orang-orang tua juga dapat membimbing dan mendidik anak-anak sekolah minggu dengan baik dan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga, dan ampunilah kami buat salah dosa kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Ya, adik-adik yang berada di rumah, sekarang kita tiba di penghujung acara kita. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita puji Tuhan lewat lagu Jadilah Anak Taat. Lipat tangannya, kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Engkau memberkati adik-adik kami yang berada di rumah. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mereka. Ajarlah mereka Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat Tuhan. Ajarlah mereka untuk selalu mendengarkan perintah orang tua mereka. Biarlah Tuhan Engkau menjadikan mereka anak-anak yang baik. Saat mereka dipanggil oleh orang tuanya ataupun mereka disuruh Tuhan, mereka akan sigap mengatakan iya, dan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati tumbuh kembang mereka ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan walaupun mereka masih beribadah di rumah saja. Dan juga Tuhan, biarlah juga Tuhan yang akan melalukan setiap virus yang sedang beredar saat ini Tuhan Yesus. Agar kami bisa
berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Biarlah Tuhan yang akan menghapuskan setiap dosa kami agar tidak ada penghalang bagi kami untuk datang kepadamu. Inilah doa permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,